Halo guys, lu tahu nggak ada binatang baru dalam dunia perpajakan di Indonesia ini ya? Zaman dulu kita mengenal ada yang namanya pengumuman. Ada lagi yang namanya nota dinas. Nota dinas bisa mengangkangi undang-undang. Nota dinas bisa melawan undang-undang. Nota dinas bisa menihilkan undang-undang. Nota dinas. Oke. Sekarang muncul binatang baru yang namanya keterangan tertulis, KT, teman-teman ya. Coba gue share ke teman-teman semua supaya kita menjadi familiar dan terbiasa dengan binatang baru ini ya. Nah, ini adalah keterangan tertulis. Ini KT 03 2024. Jadi sebuah surat itu harus punya nomor, teman-teman ya. KT 03 2024. Ini keterangan tertulis terkait penyesuaian tarif PPN 1% 21 Desember 2024. Jadi ini kalau nggak salah pasca dilakukannya konferensi pers oleh Pak Erlangga dan Ibu Menteri Keuangan ya. Ini sehubungan dengan kesalahan penyajian ilustrasi perhitungan pada angka 4 penegasan kalimat menutup pada angka 5. Ini adalah kalau nggak salah ini PowerPoint yang salah dari yang disampaikan oleh Pak Erlangga dan Ibu Menteri Keuangan ya. Jadi direvisi apa yang sudah dikonferensi perskan di dalam media menggunakan keterangan tertulis, teman-teman ya. Dan ini semua sudah omong kosong ya, sudah batal semua teman-teman ya. Ini mengenai daya beli, inflasi, bla bla bla, semuanya omong kosong ya. Mengenai barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung masih masih bebas PPN, kemudian jasa hotel, medis, sosial, asuransi, pendidikan, kemudian bla 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 bla, kemudian PPN 11% menjadi 12% itu berlaku untuk barang-barang tertentu, semua barang kecuali tiga barang ya, barang goreng curah minyak kita, kemudian tepung terigu dan gula industri. Ini sudah batal buang ke laut omong kosong, teman-teman ya, karena sudah diganti oleh Pak Prabowo H-6 jam dari tanggal 1 Januari ya diganti. Jadi KT ini sudah batal, sudah selesai. Tetapi teman-teman, KT ini kok nggak ada tanda tangannya ya? Jadi KT, keterangan tertulis, tidak ada tanda tangan teman-teman ya. Jadi tidak tahu siapa yang bikinnya, kapan dia bikinnya, melalui dasar hukum apa dia bikinnya, tidak ada teman-teman ya. Jadi suka-suka dia aja bikin keterangan tertulis, suka-suka dia aja. Ya, apa yang mau dinarasikan terserah dia. Kemudian di hari yang sama ada ralat. Ini kalau hukum dibeginiin, teman-teman, udah kita semua nggak usah pakai hukum aja deh, suka-suka lu aja deh para pejabat, gitu ya. Di hari yang sama dia bisa membuat ralat terhadap keterangan tertulis. Jadi ini keterangan tertulis sebelum dia publish, dia review apa nggak review sih? Jawabannya nggak tahu, kita nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba muncul ini barang, gitu loh. Tiba-tiba muncul, kemudian dia revisi di hari yang sama melalui KT 04. Udah gitu tidak ada tanda tangan lagi. Jadi siapa yang merevisi, apa yang lu lakukan, tidak ada transparansi. Yang ketiga, ini adalah KT yang nggak ada nomor. Ini KT nggak ada nomor tanggal 3 Januari. Mungkin mereka lagi pusing-pusing, lagi tahun baruan ya. Udahlah kita bikin KT aja lah ya. Nggak usah kasih nomor ya, kita lempar aja ke market gitu ya. Mungkin gitu, mungkin ya, mungkin penerbitan peraturan tidak dana pajak ya per nomor 1 mengenai petunjuk teknis penerbitan faktur pajak dalam rangka PMK 131 tahun 2024. Teman-teman tinggal baca teman-temannya berdasarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Bla 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 gitu ya mengenai PPN 12% dan PPN 11% gitu ya. Kemudian pelaku usaha diberi kesempatan untuk menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak yang diatur dalam PMK 131. Faktur pajak yang diterbitkan atas penyerahan selain barang mewah dengan mencantumkan nilai PPN terhutang 11% atau 12% dikalikan dengan DPP dianggap benar dan tidak dikenakan sanksi. Teman-teman, pertanyaan gua, ini ada di PMK 131 pasal berapa? Coba lu cari teman-teman. Coba cari. Di pasal berapa di PMK 131 yang ngomong begini? Kalau tidak ada, berarti kan keterangan tertulis lebih tinggi daripada PMK. Keterangan tertulis lebih tinggi daripada Menteri Keuangan. Enak bener. Nomornya nggak ada, yang tanda tangan juga nggak jelas, tapi bisa mengangkangi undang-undang, bisa mengangkangi PMK, bisa melebihi PMK, bisa membatalkan semua ayat-ayat dalam PMK. Keterangan tertulis, teman-teman ya, luar biasa, luar biasa ya. Dia bisa melawan undang-undang. Bagaimana ceritanya? Lu bikin 11% dengan 12% dianggap benar. Lah, di sistem Cortes aja sudah dikunci 12%, gimana ceritanya, bos?
Gue udah capek marah-marah ya. Dalam hal terjadi kelebihan pemungutan PPN 1% dari yang seharusnya, namun terlanjur dipungut 12%, pembeli dapat meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN sebesar 1% kepada penjual. Atas permintaan pengembalian kelebihan PPN tersebut, PKP penjual melakukan penggantian faktur pajak. Pertanyaan gua, ini dasar hukumnya apa? Ini ada di undang-undang apa? Ada di PMK berapa? PMK 131 mengatur nggak mengenai ini? Kalau PMK 131 tidak mengatur, lah bagaimana keterangan tertulis bisa mengatur ini? Bagaimana ceritanya? Keterangan tertulis bisa mengatur sesuatu yang tidak diatur di undang-undang, yang tidak diatur di PMK. Itu satu hal. Yang kedua, kalaupun lu benar, pertanyaan gua, teknisnya bagaimana? Itu PT Matahari Department Store. Orang udah ambil 12%. Kemudian dia pulang ke rumah. Kemudian minggu depan dia datang. Gue minta dong refund 1%-nya. Bagaimana caranya teknisnya secara pajak? Yang kedua, bagaimana teknisnya secara akunting? Gue tanya. Nggak dipikirin sama orang-orang ini. Jadi orang yang bikin keterangan tertulis ini tuh nggak pakai otak gitu loh. Pokoknya, ini kan salah potong ya kalau 12%-nya. Minta balikin pokoknya. Pengusaha wajib balikin. Nggak mikir teknisnya bagaimana. Nggak mikir bagaimana melaksanakan di lapangan. Nggak usah dipikirin. Toh keterangan tertulis nggak ada dasar hukumnya. Kami nggak ada akibat hukum dia bilang. Nggak perlu takut digugat sama orang ke pengadilan. Nggak usah takut, nggak ada tanda tangan kok. Dia tinggal bilang itu bukan gue yang bikin, mampus lu. Oke. Berikutnya, KT 02 lima ya. Ini yang kedua nih. Yang terakhir nih ya, 10 Januari dan Anda harus siap teman-teman ya, akan ada KT yang berikutnya ya. Karena pengumuman sudah nggak ampuh, nota dinas sudah kita reviralkan kemana-mana ya, bahwa nota dinas itu adalah bukan dasar hukum, nota dinas itu bukanlah sesuatu yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak gitu ya. Tetapi nota dinas masih ada tertulis di dalam berbagai aturan-aturan di internal DJP. Masih ada yang namanya nota dinas. Ini keterangan tertulis tidak ada di dasar hukum. Tidak ada undang-undang apapun yang menyebutkan mengenai keterangan tertulis. Dasar hukumnya apa dia bikin keterangan tertulis? Jawabannya tidak ada. Gara-gara tidak ada, dia nggak usah tanda tangan. Kalau nggak usah tanda tangan, berarti tidak ada akibat hukum bagi orang yang membuat. Suka-suka dia aja. Oke, tanggal 10 nih ya, 10 Januari. Ini sudah rame di internet juga ya, yang sudah pernah gue bikin juga ya, bahwa yang pertama, sehubungan dengan bla bla bla, kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur Cortex DJP yang menyebabkan terjadi ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan. Pertanyaan gua, kami ini siapa? Siapa bos? Yang tanda tangan di sini nggak ada. Siapa? Siapa yang minta maaf? Siapa nih? Apakah si Sri Mulyani? Apakah Surya Utomo, Dirjen Pajak? Ataukah Dwi Astuti, si kepala penyuluh? Siapa yang minta maaf? Yang tanda tangan aja nggak ada surat ini siapa? Ya ampun, pemerintah loh bisa bikin surat seperti ini loh. Kami terus berupaya memperbaiki bla 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 ada 6 ya yang sudah gue bikin juga di konten yang lain ya. Memperluas jaringan bandwidth. Dari zaman dahulu sudah mesti diperbaiki bandwidthnya. Kenapa harus di tanggal 10 Januari baru bikin memperbaiki bandwidth? Bagaimana master plan-nya ini Cortex? Bagaimana awal ceritanya? Bagaimana ceritanya lu bisa melaunching sebuah program, sebuah website yang lu tidak sadar bandwidth-nya bakal penuh. Kan lu sudah tahu statistiknya, siapa-siapa aja pengguna bandwidth-nya. Aduh, udahlah nggak usah dibahas lagi mengenai ini. Oke? Bla 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 bla. Teman-teman tinggal baca teman-teman ya. Oke. Jadi ini adalah senjata baru dari DJP ya, dari oknum DJP atau oknum pajak untuk mengangkangi hukum, terutama di negeri Konoha dan di negeri Wakanda ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada begituannya. Oke. Jadi dulunya ada pengumuman, ada nota dinas yang dengan seenaknya dia melanggar hukum, sekarang udah nggak berani pakai nota dinas. Sekarang pakai keterangan tertulis. Kenapa? Karena nota dinas bisa digugat loh. Gue menggugat nota dinas kemarin, gue menggugat nota dinas, tapi kalau keterangan tertulis nggak bisa digugat. Kenapa? Karena yang pertama, tidak ada tantangan pejabat. Jadi tidak ada yang bisa lu gugat. Lu mau gugat siapa? Kalau keterangan ini salah, ya kan? Yang kedua, tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukum untuk menerbitkan keterangan tertulis. Jadi ini surat abal-abal. Surat abal-abal dibikin oleh orang abal-abal, dipublis secara massal dan tidak perlu ada nomor lagi. Ada satu tadi kan, nggak ada nomor, gitu ya. Jadi bebas, tidak ada template-nya, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada underlying
peraturan untuk membuat keterangan tertulis. Jadi, kalau informasi di dalam KT ini sesat atau salah atau pembohongan publik, siapa yang tanggung jawab? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang perlu bertanggung jawab, teman-teman ya. Yang nggak ada tanda tangan, lu mau gugat Sri Mulyani, dia bilang, bukan gua yang bikin. Lu mau gugat si Surya Utomo di Jen Pajak, dia bilang, bukan gua yang bikin. Lu mau gugat si Dewi Astuti, si kepala penyuluh, dia bilang, bukan gua tanda tangannya. Mana tanda tangan gua nggak ada di situ. Enak bener lu gugat dua. Kan gitu dia ngomong, ya kan? Kemudian masalah berikutnya, baru dia bikin keterangan tertulis, bisa diralat di hari yang sama. Kacau ini negara, teman-temannya. Ini negara hukum, bosku, ya. Hukum itu tidak boleh ambigu. Hukum itu tidak boleh dibikin, diketok palu, tangan kemudian diralat. Nggak ada di dunia ini hukum tuh diralat seperti itu. Ya, bisa diralat dengan cara bikin hukum yang baru gitu ya, atau PMK perubahan gitu ya. Tetapi kalau KT, terserah dia mau ralat, terserah dia mau dibikin template-nya nggak ada, tidak ada dasar hukumnya. Pakai apa? Pakai asumsi dia boleh, pakai persepsi pribadi dia boleh, pakai lagi meeting-meeting santai-santai dia ketik-ketik juga boleh gitu ya. Kacau. Kemudian, narasi di dalam KT ini, suka-suka dia mau bikin narasinya. Tadi dia bikin KT itu ya, dia nggak sebutin. Kami mengizinkan lu tetap menggunakan PPN 11%, kalikan harga barang itu menurut pasal berapa di undang-undang berapa di PMK berapa nggak disebutin. Kenapa? Karena suka-suka dia yang bikin KT itu, ya kan? Nggak ada dasar hukumnya. Padahal Indonesia adalah negara hukum, bukan negara KT ya, bukan negara keterangan tertulis ini negara Indonesia ini ya. Nah, yang keempat, berhubung ini tidak ada akibat hukum, nggak ada tanda tangan dan nggak ada underlying hukumnya, tidak perlu dong mereka takut akibat hukum. Ya kan? Semua pejabat-pejabat DJP tidak perlu takut terhadap akibat hukum dari KT, keterangan tertulis. Maka ketika data di dalam KT itu sudah tidak valid, tidak perlu dibatalkan. Ya kan? Teman-teman ingat ya tadi KT nomor berapa itu 3 dan 4 2024 kan sudah error, sudah salah yang mengenai tepung terigu itu ya. Itu sudah error, sudah salah kan? Tidak perlu ada pembatalan KT. Beda dan undang-undang. Undang-undang kalau dibatalkan itu kelihatan dibatalkan di dalam websitenya. Dibatalkan gitu ya. Kalau KT nggak perlu dibatalkan. Padahal info itu sudah cacat, sudah salah, sudah diubah oleh negara, tapi KT-nya tetap berlaku dan bukan tetap berlaku, nggak perlu dibatalkan karena KT itu sendiri tidak jelas dasar hukumnya, tidak ada dasar hukumnya. Yang terakhir, bisakah KT ini menjadikan dasar untuk upaya hukum di pemeriksaan ataupun di pengadilan pajak? Contoh, ada sebuah perusahaan melihat KT ini. Wih, keren juga ya. Gue bisa bikin PPN 11% ya, dia bilang ya. Oke, gue bikin PPN 11%, gue tidak usah pakai 12%. Dia bikin. Sampai bulan April, bulan Mei dia bikin. Dia nggak tahu bahwa ini ada batasan waktunya. Kan di KT tadi nggak disebutin waktunya ya. Ada aturan lain yang mengatakan ada waktunya. Tapi di KT nggak disebutin ada waktunya. Tiba-tiba diperiksa pajak 4 tahun kemudian. Lu salah nih bikin PPN 11%. Mestinya 12%. Walaupun hasil akhirnya sama, tapi nggak boleh. Terus dia bilang, Kak ada KT bos, ada keterangan tertulis. Ditempeleng lu sama orang pemeriksa pajak. KT apaan ini? Barang apa ini? Sampah ini gue buang ke laut katanya. Kami hanya tunduk pada undang-undang. Dia bilang, mana ada KT. Siapa yang bikin nggak jelas, tanda tangannya nggak ada. Sini bayar, kena denda, kena sanksi, kena bunga. Kalau nggak sepakat, silakan ke pengadilan. Gitu ketemu oknum pemeriksa pajak. Gitu ya. Jadi, jadi KT ini tidak jelas barangnya apa, tidak ada underlying hukumnya, dan tidak bisa kita memvalidasi KT ini, kebenaran KT-nya, validitasnya ketika nanti ini masuk ke pengadilan. Gitu teman-teman ya. Jadi kita udah nggak ngerti deh negara Konoha ini bagaimana cara kerjanya ya. Undang-undang dikangkangi oleh nota dinas, oleh pengumuman. Sekarang ada barang baru, KT bisa mengangkangi undang-undang. Ya, teman-teman silakan berkomentar di video ini ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.